If you're happy and you know it, 2 or 3. Amen. If you're happy and you know it, then your life will surely show it. If you're happy and you know it, 2 or 3. Shalom semuanya, selamat pagi anak-anak yang dari rumah. Apa kabar pagi hari ini? Puji Tuhan, luar biasa ya. Yes, yes,
Haleluya ya. Dan sukacita pagi hari ini untuk memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Daki-daki Gunung yang Tinggi. Untuk semua kita pakai gerakan ya.
anak-anak semuanya yang ada di rumah, anak-anak yang Miss Norvin sayang, anak-anak yang Miss Norvin kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini anak-anak bersyukur kepada Tuhan, sudah boleh beribadah kepada Tuhan walaupun ibadah kita masih secara online. Tetapi yakinlah ketika anak-anak beribadah dengan sungguh-sungguh, Tuhan hadir. Tuhan mengurapi anak-anak, Tuhan menjaga, Tuhan memberkati anak-anak. Sehingga ibadah ini akan menjadi berkat dalam hidup anak-anak. Nah, tiba saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini tentang hidup yang baru. Nah, anak-anak, kemarin atau beberapa minggu ini ayat hafalan kita masih di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 ya. Miss bacakan dulu ya ayat hafalan kita. Mungkin juga anak-anak di rumah bisa ikutin. Yang sudah hafal, Miss ajukan jempol. Selalu menghafal Alkitab ya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, anak-anak semuanya, firman Tuhan berkata bahwa kita yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, tema kita pagi hari ini tentang hidup yang baru. Ya, anak-anak, hidup yang baru itu adalah hidup yang sudah meninggalkan kehidupan kita yang lama. Kehidupan kita yang lama apa ya? Kehidupan kita yang lama adalah kehidupan yang sia-sia, kehidupan yang tidak percaya Tuhan, kehidupan yang selalu berbuat kejahatan, kehidupan yang selalu memikirkan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kehidupan yang selalu menyakiti hati sesama, menyakiti hati orang tua, menyakiti hati Tuhan. Itu contoh-contoh hidup yang lama. Nah, kata firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, anak-anak semua ada di dalam Kristus kan? Ya, Miss juga, kita semua sudah ada di dalam Kristus. Makanya kita dikatakan bahwa ia itu adalah ciptaan yang baru. Jadi anak-anak Miss Norvin kita semua adalah ciptaan yang baru. Karena kita sudah ada di dalam Yesus. Kita sudah percaya Tuhan Yesus. Kita sudah diubahkan Tuhan. Kita sudah dipulihkan Tuhan. Dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Nah, kemudian anak-anak, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, yang baru, hidup yang baru sudah datang. Hidup yang baru itu apa? Ya, tentunya lawan dari hidup yang lama. Hidup yang lama tidak mengenal Tuhan. Sekarang setelah kita ada di dalam Kristus, kita sudah mengenal Tuhan. Anak-anak sudah mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Mengenal Tuhan Yesus dari mana? Ya, mengenal Tuhan Yesus ketika anak-anak baca Alkitab, baca firman Tuhan, menghafal ayat firman Tuhan, berdoa, suka berdoa. Di sanalah anak-anak semakin akan mengenal siapa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah datang memperkenalkan diri kepada anak-anak. Tetapi anak-anak juga semua harus rajin selalu mencari Tuhan, mengenal Tuhan. Maka itulah yang disebut hidup yang baru. Hidup yang baru apa? Hidup yang mengasihi Tuhan. Hidup yang selalu mengasihi Tuhan ya. Mengasihi Tuhan dengan cara apa? Apakah kita setiap pagi, Tuhan aku cinta padamu, Tuhan aku sayang padamu? Bukan hanya seperti itu ya. Mengasihi Tuhan adalah selalu mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan. Nah, anak-anak, jangan anak-anak pegang handphone lebih banyak waktunya daripada berdoa kepada Tuhan. Anak-anak bermain lebih banyak waktunya daripada baca Alkitab. Nah, kalau anak-anak mengasihi Tuhan akan terlihat dalam setiap kehidupan anak-anak. Rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Dan bukan hanya itu, dapat kelihatan dari setiap tingkah laku setiap hari. Dapat dilihat dari tingkah laku anak-anak. Tingkah laku itu apa ya? Hidup yang baru. Yang dulunya suka maki-maki, karena sudah hidup yang baru, anak-anak tidak maki-maki lagi. Yang dulunya suka membenci teman, karena sudah hidup baru, tidak lagi suka membenci teman. Yang dulunya selalu menyalahkan orang lain, padahal diri sendiri yang salah, sekarang tidak lagi, selalu memeriksa diri sendiri. Nah, ini anak-anak hidup yang baru banyak contohnya ya. Yang dulunya anak-anak tidak taat kepada orang tua, suka melawan kepada papa dan mama, suka melawan sama opa dan oma atau kakak atau guru. Ketika anak sekarang sudah hidup baru, anak-anak akan menjadi anak-anak yang taat, yang dengar-dengaran kepada perintah guru, kepada perintah orang tua, terlebih kepada perintah Tuhan. Nah, itu ciri-ciri hidup yang baru. Hidup yang baru yang bagaimana lagi? Yang dipimpin, yang mau dipimpin oleh Tuhan. Ya, yang mau dipimpin oleh Tuhan yang bagaimana ya, Miss? Nah, misalnya ketika anak lagi jalan-jalan, tiba-tiba anak melihat ada
sesuatu sebuah pohon, ada mangganya. Nah, anak-anak, karena anak-anak udah hidup yang baru, iblis mau bilang, ayo ambil, curi itu mangga. Mangga itu enak. Anak-anak tahu bahwa anak-anak dipimpin oleh Tuhan, hidup yang sudah dipimpin, roh Tuhan bilang jangan mencuri, anak-anak tidak mencuri. Nah, jangan berdusta, anak-anak tidak berdusta. Nah, itu hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Nah, hidup yang baru itu hidup yang mengenal Tuhan, hidup yang mengasihi Tuhan, hidup yang taat kepada Tuhan, dan hidup yang mau dipimpin oleh Tuhan. Itu hidup yang baru. Anak-anak berdoa kepada Tuhan. Di dalam Alkitab ada begitu banyak contoh di mana orang-orang yang dulunya jahat, yang dulunya selalu menyakiti hati Tuhan, dirubah oleh Tuhan. Salah satunya adalah Rasul Paulus. Anak-anak masih ingat ceritanya? Bagaimana Rasul Paulus sebelum dia menjadi rasul, namanya adalah Saulus. Anak-anak pintar masih ingat. Dia dulunya adalah orang yang selalu mau mencari orang-orang yang percaya Tuhan untuk dibunuh. Dia mau selalu menyakiti hati Tuhan. Dia selalu mau berbuat kejahatan. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, anak-anak masih ingat ceritanya, dia sedang menuju ke Damsyik untuk mencari orang-orang percaya di sana, untuk disesat, untuk dianiaya. Tiba-tiba cahaya datang kepada Rasul Paulus, dan Rasul Paulus dengar suara berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Di sana dia bertemu dengan Tuhan. Dia kaget, dia rebah, dia ketakutan dengan suara itu. Dan dia menjadi buta karena cahaya itu. Tuhan datang menjumpai Rasul Paulus. Tetapi akhirnya dengan semua itu, Rasul Paulus, saat waktu itu Saulus namanya, bertobat. Dan dia terima Tuhan. Dan hidupnya menjadi hidup yang baru. Nah, ini contoh di dalam Alkitab. Orang yang hidup yang baru. Yang dulunya hatinya jahat, penuh dengan kejahatan, penuh dengan rencana-rencana jahat. Ya, tetapi ketika Tuhan datang berjumpa dengan dia, hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Demikian anak-anak semua yang ada. Tuhan sanggup memulihkan. Mungkin hari-hari ini anak-anak mau berusaha menjadi anak-anak yang baik. Tapi kenapa ya Miss? Saya setiap hari ingin jadi anak yang baik. Tapi saya masih aja mau melawan kepada mama dan papa. Padahal saya ingin enggak melawan lagi. Saya ingin jadi anak yang manis. Ada anak juga yang bilang, Miss, tangan saya kenapa ya? Maunya mukul aja terus. Padahal saya sudah pingin tangan saya tidak mukul. Nah, atau Miss, saya kenapa ya saya nggak mau belajar, malas belajar, maunya pegang handphone terus, main game terus. Padahal saya pingin berubah. Nah, banyak mungkin anak-anak sedang keluhkan di hari-hari ini. Pingin ada perubahan. Kenapa saya jadi bandel terus? Kenapa saya tidak mau menuruti kata-kata orang tua? Ya, mungkin anak-anak sedang bergumul, cuma anak-anak tidak bisa ucapkan. Anak-anak ingin ada perubahan. Nah, saat ini anak-anak, Rasul Paulus Tuhan boleh robah, apalagi anak-anak. Tuhan mengasihi anak-anak yang ada di rumah. Miss di sini selalu berdoa supaya anak-anak yang ada di rumah yang belum bisa bertemu dengan Miss ditolong Tuhan, dilawati Tuhan, dijamah Tuhan menjadi anak-anak, bukan hanya anak-anak yang pintar, tetapi anak-anak yang memiliki karakter-karakter Kristus. Karakter-karakter Kristus, karakter rendah hati, karakter taat kepada Tuhan, karakter selalu mencari hadirat Tuhan. Nah, ini anak-anak, Tuhan pasti tolong anak-anak semua. Anak-anak yang saat ini berdoa saja kepada Tuhan, saya mau dipulihkan Tuhan, saya mau berubah, saya mau menjadi hidup yang baru, saya mau mengasihi Tuhan, saya mau mengasihi orang tua, mau menyayangi kakak adik saya. Tuhan tolong saya. Saat ini Tuhan ada bersama dengan anak-anak di rumah. Anak-anak tidak melihat Tuhan dengan mata jasmani, tapi Tuhan ada di samping anak-anak, sedang menjamah, sedang merangkul anak-anak di rumah untuk menjadi anak-anak yang baik di mata Tuhan, yang memiliki kehidupan yang baru, yang memiliki karakter-karakter Kristus, karakter-karakter yang sudah dipulihkan, karakter-karakter yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Orang akan mengasihi Tuhan, orang akan percaya kepada Tuhan ketika melihat kehidupan anak-anak. Mereka akan melihat, anak misalnya, Joshua, Joshua sekarang lain ya. Sekarang anaknya manis, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, mulutnya selalu memuji-muji Tuhan. Karakternya menjadi karakter yang baik, menghormati orang tua, menghormati orang yang lebih tua.
dan lain sebagainya. Nah ini anak-anak, tidak ada perkara yang mustahil. Kalau anak-anak berdoa minta saat ini kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan akan dinyatakan. Anak-anak akan beroleh hidup yang baru, akan memiliki hidup yang baru, yang diubahkan Tuhan, yang dipulihkan Tuhan. Seperti Rasul Paulus dipulihkan Tuhan. Rasul Paulus bukan hanya sampai dipulihkan Tuhan, bahkan dia menjadi berkat. Dia bisa bersaksi di mana saja, dia bisa memberitakan Injil ke mana saja dia pergi. Bahkan dia tidak takut mati karena membela kebenaran firman Tuhan. Nah ini anak-anak, ketika anak-anak diubahkan oleh Tuhan, anak-anak akan jadi orang yang hebat. Bukan hanya hebat punya pengetahuan yang hebat, tetapi hebat menjadi berkat bagi banyak orang. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Anak-anak lipat tangan, Miss Norvin akan berdoa supaya Tuhan pulihkan anak-anak. Anak-anak dalam pergumulan ingin berubah, Tuhan sayang, Tuhan mengasihi anak-anak, Tuhan pasti akan tolong. Semua tutup mata, Miss Norvin akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini anak-anak kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang hidup yang baru. Tuhan, kami guru-guru terbatas untuk menjangkau mereka, tetapi kami punya guru yang terbesar, guru yang hebat, yaitu Roh Kudus. Engkau jangkau anak-anak kami yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan, lihat pergumulan mereka. Mungkin anak-anak kami ingin berubah, ingin memiliki Tuhan karakter-karakter Kristus, tapi mereka masih kecil, mereka tidak tahu bagaimana caranya. Biarlah Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lebih tahu, Tuhan lebih besar dari kami manusia. Tuhan, datangi anak-anak kami, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan jamah, jadikan mereka hidup yang baru, supaya dengan kehidupan yang baru mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka boleh bersaksi lewat tingkah laku, kelakuan, tutur kata mereka, sehingga mereka boleh dapat menjadi berkat. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Berkati anak-anak kami, mereka di rumah, mereka sedang belajar. Tuhan, bimbinglah anak-anak kami guru-guru terbatas karena keadaan corona, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Engkau datangi mereka, berikan hikmat, berikan pencerahan, bukakan akal pikiran anak-anak untuk dapat mencerna setiap pelajaran, bahkan berikan roh ketaatan untuk dapat mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh guru-guru kelas mereka. Dan Tuhan, mereka dapat memuliakan Tuhan. Berkati mereka kesehatan, kekuatan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari segala virus-virus corona, penyakit-penyakit berbahaya, penyakit-penyakit apapun. Kami patahkan segala celaka, mara bahaya, musibah, maut. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa. Tuhan ada bersama dengan anak-anak kami di rumah mereka masing-masing. Tuhan tetap menjaga dan memelihara mereka. Orang tua mereka diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, cukupkan kebutuhan mereka di dalam soal makan pakai, bahkan menyekolahkan anak-anak. Tuhan, tolong berkati orang tua yang belum punya pekerjaan. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati, bukakan jalan sehingga mereka boleh dapat memuliakan Tuhan dengan berkat-berkat yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, berkati, kasih karunia sekolah, kasih karunia guru-guru yang ada, biar kami semua juga memiliki kehidupan yang baru, karakter-karakter Kristus sebagaimana yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan anak-anak. Tuhan memberkati anak-anak semua. Jangan lupa tetap menghafal ayat hafalan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Shalom, Tuhan berkati. Selamat pagi.